14 April 1912. Malam yang dingin di Atlantik Utara. Kapten Edward Smith sedang memimpin pelayaran terakhirnya sebelum pensiun di atas kapal terbesar di dunia, RMS Titanic. Dunia menyebut kapal ini unsinkable atau tidak bisa tenggelam. Tapi sejarah mencatat tragedi berdarah malam itu. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya menenggelamkan Titanic? Apakah gunung es? Secara fisik iya, tapi secara mental yang menenggelamkan mereka adalah kesombongan. Hari itu Titanic menerima bukan cuma 1, bukan cuma 2, tapi 6 peringatan bahaya dari kapal lain tentang gunung es. Tapi apa respon mereka? Peringatan itu diabaikan. Bahkan peringatan terakhir dari kapal The Californian dibalas kasar oleh operator Titanic. Shut up, I'm busy. Mereka merasa terlalu besar untuk gagal. Mereka merasa raja lautan. Dan tepat jam 11.40, boom! Kesombongan itu menabrak realita. 1.500 nyawa melayang karena telinga yang tertutup. Bro, penyakit Titanic ini sering menjangkiti kita, para pria. Di Matius 13, Yesus bicara tentang benih yang jatuh di tanah pinggir jalan. Tanah ini bukan tanah yang jelek. Tanah itu tanah biasa, tapi menjadi keras karena sering diinjak-injak lalu lintas orang sampai memadat seperti aspal. Benih firman Tuhan jatuh di situ, tapi kena mental, nggak bisa nembus, cuma nempel di permukaan, lalu dimakanlah sama burung. Kenapa hati seorang pria bisa jadi sekeras aspal pinggir jalan? Ada 2 penyebab. Yang pertama, karakter yang terluka atau trauma. Mungkin kita sering diinjak-injak orang, dikhianati teman bisnis, diremehkan keluarga, atau gagal berkali-kali. Supaya nggak sakit lagi, kita mengeraskan hati. Kita ngebangun benteng. Akibatnya, firman Tuhan yang lembut nggak bisa masuk. Kasih istri pun mental. Penyebab yang kedua, karena sukses atau ego. Ini penyakit Titanic. Kita ngerasa udah senior, udah sukses, gaji tinggi, dan kepala keluarga. Saat ditegur istri, "Pa, jangan boros," kita malah marah. Saat diingatkan teman, "Bro, jangan main api," kita malah bilang, "Ah, lu tahu apa? Gue lebih pengalaman dari lu." Hati-hati, bro. Itu tanda-tanda hati kita sudah jadi aspal beton. Tuhan itu sayang sama kita. Makanya dia kirim telegram peringatan. Seringkali peringatan itu datang dari suara yang kita anggap berisik. Mungkin lewat omelan istri, lewat nasihat anak, lewat teguran teman komsel, atau mungkin lewat khotbah minggu yang bikin kuping pedes dan panas. Jangan kayak kru Titanic yang bilang, shut up, I'm busy. Jangan bilang, diem mah, papa lagi sibuk cari duit. Padahal kita lagi diingatkan soal bahaya. Ingat bro, kesombongan mendahului kehancuran. Gunung es itu nggak minggir buat orang sombong. Hari ini, kalau kita ngerasa hati kita keras seperti aspal, cuma ada satu cara, harus dihancurkan. Jangan tunggu sampai kapal rumah tangga kita karam. Mari, taruh tangan kanan Bapak di dada. Saya mau berdoa buat Bapak. Tuhan Yesus, hamba berdoa buat setiap pria, setiap ayah yang menonton ini. Tuhan, lihat hati kami. Mungkin di luar kami terlihat gagah, sukses, dan kuat. Tapi di dalam hati kami keras, Tuhan. Kami sering menolak teguran istri. Kami meremehkan nasihat teman. Kami merasa paling pintar. Kami terjebak penyakit Titanic, merasa diri hebat, padahal bahaya di depan mata. Bapa, hari ini hancurkan aspal kesombongan kami. Gemburkan kembali tanah hati kami yang keras. Ampuni kami kalau ego kami melukai istri dan anak-anak kami. Berikan kami hati yang lembut, hati yang mau belajar, hati yang takut akan Engkau. Selamatkan kapal rumah tangga kami dari kehancuran. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.
Jadilah kapten keluarga yang rendah hati, supaya kapal rumah tangga kita selamat sampai tujuan. Tuhan Yesus memberkati.